Saudara, Anda kembali menyaksikan Breaking News, masih bersama saya Elgin Fridianto. Saudara, Iran telah mengirimkan proposal perdamaian baru ke Amerika Serikat. Gedung Putih menyatakan Presiden Trump masih membahas proposal baru tersebut. Juru bicara Gedung Putih, Caroline Leavitt, menyebut ada pembahasan soal usulan Iran terkait pembukaan kembali Selat Hormuz. Leavitt mengungkap Presiden Trump telah bertemu dengan tim keamanan nasional untuk membahas usulan Iran tersebut. Namun, Leavitt enggan menjelaskan detail isi proposal Iran tersebut. Isi proposal tersebut akan dijelaskan sendiri oleh Presiden Trump. Iran has proposed a mutual reopening of the strait, leaving the nuclear discussion for later in the process. Given that the nuclear program has been a red line for this administration, would the president agree to that kind of phased negotiation? Well, only because it's been reported. I will confirm the president has met with his national security team this morning. The meeting may be ongoing, maybe not. I don't want to speak affirmatively because I was prepping to come out here. But the proposal was being discussed. I don't want to get ahead of the president or his national security team. Saudara, Iran memastikan tak ada rencana bernegosiasi dengan Amerika Serikat, khususnya terkait isu nuklir. Ketua Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, bilang jika Iran memberikan uranium, masalah tidak akan selesai, karena Amerika Serikat akan menuntut hal lain. Teheran saat ini memiliki 440 kg uranium hingga kemurnian 60%. هیچ بنایی بر مذاکره با آمریکایی ها نیست و البته به ویژه در موضوع هسته‌ای بنایی بر مذاکره نبوده، برطرف نمیشه. بدون شک آمریکایی ها خواسته هاشون رو بیشتر میکنن. اون چیزی که ما رو به پیروزی رسانده ایستادگیمون هست، مقاومتمون هست و جلوگیری و ممانعت از زیاده خواهی آمریکایی ها هست. Jalan terjal negosiasi damai Amerika Serikat Iran masih menanti titik terang. Di tengah kebuntuan mengakhiri perang, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dilaporkan mengirimkan proposal baru ke Amerika demi akhiri perang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga tengah menggodok cara mengakhiri perang dengan memanggil tim keamanan nasional termasuk membahas proposal Iran. This morning, the meeting may be ongoing, maybe not. I don't want to speak affirmatively because I was prepping to come out here. But the proposal was being discussed. I don't want to get ahead of the president or his national security team. What I will reiterate is that the president's red lines with respect to Iran have been made very, very clear, not just to the American public, but also to them as well. Iran juga menempuh cara lain saat negosiasi dengan Amerika gagal. Menteri Luar Negeri Iran terbang ke Rusia menemui Presiden Rusia Vladimir Putin. Iran menuding negosiasi buntu akibat Amerika Serikat punya tuntutan berlebihan. ما با روسیه همیشه مشورت‌های نزدیک داشتیم و رایزنی‌های گسترده و خصوصا همه مسائل و منطقه و بین‌المللی و البته در روابط دو جانبه‌مون هم همیشه مسائل زیادی مطرح شد. خب مدتی بود که به خاطر جنگ تحمیلی رمضان فاصله افتاده بود در دیدارهای ما و من این فرصتی که شما سعی کردم که استفاده بکنیم و در ادامه سفرهایی که در پاکستان ایمان داشتم سفر روسیه هم تنظیم شد. فرصت مناسبی هست ما در خصوص تحولاتی که در رابطه با جنگ مدت وجود داشته و اونچه که الان هست با دوستان روس خودمون رایزنی داشته باشیم و آخرین وضعیت رو. Presiden Rusia Vladimir Putin bilang Rusia akan melakukan segala sesuatu demi tercapainya perdamaian di Timur Tengah. Получил послание от верховного лидера Ирана, попросить вас передать самые искренние слова благодарности за это и подтвердить, что Россия, так же как и Иран, намерена продолжать наши стратегические отношения.
Amerika Serikat bersikukuh mempertahankan tekanan lewat blokade laut dan ancaman militer. Sementara Iran ngotot tidak akan berunding di bawah tekanan dan ancaman maupun blokade Selat Hormuz. Dunia menanti solusi damai, jalan tengah demi mengakhiri perang. Saudara Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di tengah potensi geopolitik yang masih panas di wilayah Teluk. Dalam pertemuan ini, Presiden Vladimir Putin menjanjikan dukungan Moskow untuk mengakhiri perang. Dalam pernyataan kepada media lokal, Iran setibanya di Saint Petersburg, Araghchi mengatakan bahwa dirinya melakukan perjalanan ke Rusia dengan tujuan untuk melanjutkan konsultasi erat antara Tehran dan Moskow mengenai isu-isu regional dan internasional. Araghchi menyebut pertemuannya dengan Putin akan menjadi kesempatan baik untuk membahas perkembangan perang dan meninjau situasi terkini. Sejumlah ahli kesehatan Iran mengecam dampak buruk dari perang dan sanksi ekonomi yang terjadi selama perang antara Amerika, Israel, dan Iran. Dampak ini paling dirasakan oleh warga yang menderita penyakit langka. Para ahli di bidang talasemia, hemofilia, dan sklerosis ganda merinci besarnya masalah yang dihadapi pasien. Setiap harinya, mereka mengaku kesulitan mendapat obat-obatan karena bank, asuransi hingga kapal pengangkut obat-obatan terkena sanksi. Selain itu, serangan pada gudang obat di Hamadan pada 13 Maret lalu telah menghancurkan obat untuk pasien yang berkebutuhan khusus. انبار دارویی رو در همدان مورد اصابت داشتیم که داروهای بیماران MS و بیماران خاص اونجا در واقع مورد اصابت قرار گرفته بود. یک کمبودی رو در یک مقطع زمانی کوتاه داشتیم تو همدان و کرمانشاه و الحمدلله به موقع این با در واقع پیگیری که شد مرتفع شد و بقیه استان‌ها این مشکلات دسترسی به دارو رو نداشتیم. Dan saudara, kita akan kupas perkembangan terbaru soal situasi perang dan geopolitik di Timur Tengah bersama dua narasumber saya yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Ada dengan Bapak Mujtahid Hasim, pengamat geopolitik dan Timur Tengah di The Axis Resistance Institute, dan juga Julius Purwadi, pakar hubungan internasional Universitas Parahyangan. Selamat malam, selamat dini hari Bapak-Bapak sekalian. Sehat kabarnya Bapak-Bapak? Sehat, dini hari, Mas El. Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Baik, saya ingin ke Pak Mujtahid terlebih dahulu. Pak Mujtahid, sebenarnya apa latar belakang utama kunjungan Menlu Iran ke Rusia di tengah konflik yang sedang berlangsung ini? Nah, yang jelas Iran mempunyai hubungan yang khusus ya dengan Rusia. Pertama, sebenarnya Iran dan Rusia itu dalam kondisi perang saat ini. Rusia dengan Ukraina yang secara tidak langsung juga sebenarnya berhadapan dengan kekuatan Barat, begitu juga dengan Iran. Jadi ketika mereka bertemu untuk konsultasi dan juga kemudian meningkatkan kerjasama di situasi perang, saya pikir itu adalah satu hal yang bagus ya buat Iran dan juga buat Rusia. Dan juga kan di dalam pertemuan itu kan juga menjelaskan Iran menjelaskan tentang situasi perang dan kondisi perang, dan ini kan kalau kita lihat ya dari juru bicara Kremlin kan Dmitry Peskov, dia mengatakan memang pertemuan ini sangat penting. Kalau kita lihat dari pertemuan ini kan Menteri Luar Negeri Iran ini kan disambut Presiden langsung, Menteri Luar Negerinya, kemudian juga Kepala Intelijen Militer Igor, kemudian juga Menteri Pertahanan. Jadi sangat lengkap ya dari security dari FSB-nya juga. Iran juga membawa selain dari Menteri Luar Negeri juga dari Menteri Pertahanan ya. Dan kemudian Menteri Pertahanannya kemudian dia melakukan lobby dan juga pertemuan penting Menteri Pertahanan dari negara-negara SCO, Shanghai Cooperation Organization di Kazakhstan. Jadi ini memang pertemuan yang sangat penting karena secara politik dan juga geopolitik dua negara ini kan mempromosikan Euro-Asia Partnership ya untuk menggantikan, membuat polar baru lah di dunia, mencoba membuat atau membangun polar baru
bersama dengan Cina. Hmm. Dan sebenarnya dua negara antara Cina dan Rusia ini juga sangat kaget dari hasil perang ini. Ternyata Iran bisa membuktikan selama 40 hari dia bisa melakukan perlawanan dan tidak ada satupun dari tujuan-tujuan objektif perang Amerika itu bisa didapatkan, sehingga mengharuskan Amerika minta menghentikan perang, ceasefire untuk melakukan negosiasi. Iya. Jadi kira-kira itu pertemuan di Moskow, Mas. Oke, Pak Mustahid, sebenarnya apa bisa dikatakan pertemuan ini terjadi memang dikarenakan perundingan dengan Amerika Serikat dengan Iran tentunya ini gagal atau bagaimana? Sebenarnya tidak bisa dibilang gagal ya, kalau kita ngelihat misalnya perang Vietnam ya, Harry Kissinger itu kan sampai 5 tahun itu perundingan dengan Vietnam sampai selesai. Jadi ini kan juga masalah yang sangat besar, masalah lebih besar dibanding masalah Vietnam bagi Amerika, karena Middle East ini kan salah satu sebenarnya kan jantungnya kekuatan The Empire of America itu sendiri. Kalau orang melihat Asia Pasifik, tapi kalau saya lihat sebenarnya yang diincar oleh Amerika dan juga ingin dipertahankan ya dari ini bukan hanya Trump saja, dari pemimpin-pemimpin sebelumnya itu adalah memang Middle East, memang pertarungan ratusan tahun yang satu wilayah yang menghubungkan 3 benua. Ini sebenarnya sangat krusial bagi Amerika ketika Iran itu bisa mengendalikan Selat Hormuz. Nah, sebenarnya bagi Amerika itu sebenarnya masalah navigasi internasional itu memang berpengaruh terhadap perekonomian dunia, termasuk juga mengurangi popularitas Trump di dalam negeri. Tapi yang masalah sangat urgent bagi Amerika adalah di Teluk Persia itu, di Qatar itu ada markasnya CENTCOM, kemudian juga markas Angkatan Udara Amerika terbesar ya, kemudian juga di Bahrain itu armada kelima Amerika, kemudian di Kuwait ini adalah armada Angkatan Daratnya Amerika yang mensuplai logistik ke Irak dan juga Syria sebelumnya. Jadi ini hal yang sangat krusial ketika Hormuz dikendalikan oleh Iran, tentunya itu kan mengurangi bisa dibilang 2/3 kekuatan Amerika di Middle East itulah yang sebenarnya yang menjadi concern Amerika, dan sangat marah ya publik Amerika, terutama meskipun Demokrat itu dia tidak setuju sama Trump, tapi sebenarnya gagasan untuk menaklukkan, untuk menundukkan Iran ini kan bukan hanya Trump saja, tadi Demokrat juga dari pemerintah-pemerintah sebelumnya. Dan ini kan kita lihat kan dari beberapa analis di Amerika itu dia sangat menyesalkan seandainya tidak terjadi perang ya, kita kembali pada 27 Februari tidak akan terjadi gempa geopolitik regional seperti ini begitu. Dan ini yang harus dicari jalan keluarnya bagi Trump. Nah, sebenarnya proposalnya Iran kemarin kan ditulis secara tertulis ya, documented, disampaikan ke Amerika lewat Pakistan, dan kita lihat juga Amerika lebih berhati-hati. Jadi Trump mengumpulkan semua stakeholder pemerintahan, termasuk juga ya dari Senat yang khusus masalah security dan juga masalah internasional. Kemudian NSA, kemudian juga CIA, kemudian juga Pentagon, semua berkumpul, termasuk juga masalah treasury-nya juga berkumpul, energi betul. Jadi memang benar-benar Trump berdiskusi masalah ini, tidak seperti sebelumnya. Makanya kan kalau kita ngelihat juru bicaranya Gedung Pintu kan lebih berhati-hati untuk nanti, karena saya pikir ini belum selesai begitu formulasinya. Tapi bocoran dari intelijen community, misalnya dari Larry Johnson ya, seorang mantan analis CIA dan dia juga bagian komunitas intelijen di Amerika, dia mengatakan sudah pasti dari CENTCOM yang datang dan juga komandan Angkatan Udara di Timur Tengah ya, CENTCOM, kemudian juga komandan dari armada kelima ini sudah positif, dia tidak opsi untuk melakukan perang lagi itu tidak bisa untuk saat ini gitu. Jadi
Jadi kemungkinan memang itu kan sebenarnya juga sebagian yang dihadapkan oleh Trump sebelumnya untuk ceasefire ya. Nah, ceasefire de facto ini sebenarnya bagi Amerika juga sudah oke gitu. Tapi permasalahannya itu ada masalah Selat Hormuz itu yang sekarang ini masih dikendalikan oleh Iran ya. Sebenarnya Selat Hormuz ini bisa dilayari ya, termasuk hari ini kan ada kapal pesiar yang dibebaskan kan gitu. Tapi kan memang Iran itu menegaskan kedaulatannya terhadap Selat Hormuz. Inilah yang sulit diterima oleh Amerika ya. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Julius. Pak Julius, seperti yang dikatakan tadi sebelumnya oleh Pak Mustahid bahwa Iran seperti mendapatkan karpet merah ketika datang ke Rusia. Dan ini juga disebutkan oleh Pak Mustahid juga bahwa ternyata Amerika Serikat sendiri juga memiliki banyak permintaan dalam diskusi yang dijalankan dengan Iran sebelumnya. Apakah dengan kedatangan Iran ke Rusia ini tidak bisa dipungkiri bahwa pasti Amerika Serikat juga tahu. Ini sebagai bentuk bahwa di belakang saya nih sebenarnya ada Rusia. Bagaimana, Pak Julius? Ya, betul banget ya. Di belakang Iran ada Rusia, dan itu yang mau ditunjukkan oleh Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi ya dengan kunjungannya ke Rusia ya, itu sangat jelas. Dan buat saya sendiri, saya melihat bahwa ada dua makna kunjungan Menteri Luar Negeri Iran ke Rusia. Yang pertama adalah membangun kepercayaan diri, lalu yang kedua adalah meningkatkan posisi rundingnya. Ini sangat cantik ya, kalau saya nyebut mungkin lebih pas sangat strategis, taktis. Dan tampak kelihatan bahwa Iran menyiapkan sesuatu strategi yang sangat baik. Marcel, jadi ini kan diplomasi maraton yang dilakukan Menteri Luar Negeri dalam 4-5 hari terakhir ya. Yang pertama berkunjung ke Pakistan dulu, lalu menyerahkan proposal baru. Ya, yang tawaran terkait dengan harapan atau posisi usulan yang disampaikan oleh Iran gitu ya. Itu yang ditunggu-tunggu oleh Trump. Lalu dari Pakistan ke Oman. Ini juga strategis gitu, membahas tentang perihal nasib Selat Hormuz. Kemudian, nah dari situ gitu, betul Mas El menunjukkan bahwa dia punya teman yang sangat kuat, yang sangat berpengaruh, yang sangat strategis gitu. Ini kan menarik ya rentetannya gitu. Nah sementara waktu kalau kita cermati tiga hari kan begini ya. Setelah dari Islamabad lalu ke Oman gitu, lalu kemudian ke Rusia, komentar Trump kan begini, udahlah nggak usah kemana-mana gitu ya, telepon saya aja gitu, perkara akan selesai gitu. Itu kan sebelum berangkat kira-kira lah ya gitu. Tapi setelah berangkat coba kita lihat, dan ini saya sepakat dengan Mas Mutahid ya gitu, bahwa akhirnya Trump kan harus rapat nih dengan Komite Keamanan Nasional gitu ya. Tadi disampaikan oleh juru bicara Istana, Presiden Amerika Serikat kan gitu, masih dibahas dan sangat hati-hati menyikapi proposal baru ini. Dan itu artinya apa? Yang saya sebut satu sisi ingin membangun kepercayaan diri, masih punya teman dekat yang sangat strategis, yang selama ini punya komitmen yang sangat serius, sangat konkret. Itu real gitu. Lalu kedua sekaligus juga adalah posisi rundingnya gitu. Apa yang ditawarkan ke Amerika Serikat yang sekarang gitu ya, yaitu tawarannya kan simple gitu. Kita buka Selat Hormuz gitu ya, kita tunda pembahasan tentang uranium gitu ya. Itu kan cukup strategis gitu. Trump itu berkali-kali bicara bahwa nggak mungkin kesepakatan dibangun kalau tidak ada penghentian pengayaan uranium sama sekali gitu. Tapi lihat ya, sampai hari ini kan tadi disampaikan ya, belum ada kesepakatan di antara Komite Keamanan Nasional terkait dengan proposal yang baru ini. Itu artinya apa gitu ya? Artinya skenario yang disebut dengan diplomasi maraton untuk posisi rundingnya cukup berhasil ya kalau saya lihat dari perspektif ini. Oke, kalau misalnya seperti itu, Mas Julius, bicara mengenai ya sebenarnya ya ingin memberitahu bahwa backingan saya ada Rusia. Kenapa baru sekarang? Kenapa harus menunggu mungkin seperti kata Mas Mustahid tadi hari ke-40 perang? Kenapa nggak dari awal bahwa saya memiliki backingan Rusia atau mungkin Cina? Bagaimana? Ya, kenapa baru sekarang? Ini kan strategi yang selalu berkembang ya. Dan dalam konteks yang sangat sulit, salah satu pihak harus sangat inovatif. Apa yang harus dilakukan gitu? Merespon perkembangan terkini, perkembangan terbaru.
Dan kalau kita lihat background-nya kan mulai tanggal 28 Februari diserang gitu ya. Sekarang juga sudah ke 28 April. Kalau kita ngomong kan sebetulnya sudah 2 bulan ini gitu dan akan memasuki bulan ketiga gitu ya. Kalau kita lihat sejak 28 Februari. Nah, setiap pihak termasuk Iran itu harus berinovasi dengan strategi-strategi baru. Dan strategi baru ini adalah diharapkan memunculkan efek gentar gitu ya. Sehingga kalau nanti terjadi perundingan, Iran tetap akan di atas angin ya, gitu. Tetap memainkan skenarionya, tetap memainkan genderangnya, dan memaksa Amerika Serikat menari di atas irama genderang yang dimainkan oleh Iran. Dan saya kok melihat Amerika agak kewalahan ini tampaknya ya. Biasanya kan cepat itu. Ada usulan baru ditolak gitu ya, langsung ditolak. Nggak ada perundingan kalau tidak ada komitmen untuk penghentian pengayaan uranium. Tapi kali ini lumayan panjang ini ya. Setelah disampaikan di Islamabad gitu ya, 3 hari kurang lebih ya, sampai hari ini mungkin sekarang masih berlangsung ya karena di sana kan masih siang ya di Amerika Iya. Serikat di Washington ya mungkin ya gitu. Ya, nah itu saya kira kenapa baru sekarang inovasi saya kira ya. Dan itu wajar ya, setiap pihak harus berinovasi dengan strategi-strategi yang baru ya gitu, yang menggetarkan lawan. Seperti efek kejut seperti itu ya, Mas Julius ya. Nah, Mas Mujtahid, seperti yang dikatakan oleh Mas Julius bahwa ini adalah ya sebuah bentuk ya seperti surprise lah seperti itu yang dilakukan oleh Iran dengan tiba-tiba berkunjung dengan Rusia. Kalau misalnya menurut dari Mas Mujtahid sendiri, apakah ini bisa menjadi arah baru bahwa tidak hanya mungkin Pakistan saja yang menjadi mediator, bahwa ternyata Iran juga ingin menunjuk Rusia seperti itu untuk menjadi mediator nantinya? Ada kemungkinan, Mas, karena pertama sebenarnya ya meskipun Iran sangat berterima kasih ya bahasa politik, bahasa diplomasi biasa ya sangat berterima kasih Pakistan yang menjembatani segala macam dan dia menjadi host, tapi memang ada ketidakpuasan di Iran sebenarnya ketika menurut Iran itu Pakistan lebih berat ke Amerika. Jadi kira-kira Pakistan itu hanya berbicara sesuai dengan keinginannya Amerika. Seperti 10 poin yang menjadi dasar nanti untuk menjadi pembahasan itu yang menyebabkan Iran itu menerima dan ceasefire itu kan ditengahin oleh Pakistan. Nah, ketika Amerika itu melanggar itu, hanya Iran saja yang berbicara. Mestinya Pakistan juga harus berbicara. Nah, Pakistan ini tidak berani berbicara. Kecuali satu saja, salah satu syarat untuk melakukan pembicaraan adalah masalah ceasefire yang ada di Lebanon kan gitu. Tapi ada hal yang lain yang tidak berani dinyatakan oleh Pakistan gitu. Misalnya kan dia kan juga harus berjuang misalnya kesepakatan sebelum pembicaraan dimulai kemarin dengan G Defense itu kan sebenarnya kan ada satu lagi yaitu unfrozen beberapa aset Iran lah ya yang diideng-ideng oleh Amerika kan gitu. Itu kan saya tidak tahu apakah itu udah selesai atau belum karena ya biasa ya Amerika sering memainkan itu gitu. Meskipun dia udah setuju, akhirnya ternyata juga susah untuk dicairkan seperti itu. Nah, ini Pakistan itu kurang berani untuk berbicara. Gitu. Itu yang membuat kurang pas lah bagi Iran dan mungkin saja Iran berharap pertemuan berikutnya bisa aja di Moskow gitu. Kita tidak tahu karena kan sebelumnya itu kan Iran yang menentukan tempatnya di mana di Pakistan. Karena kan dia juga meminta pertemuan di Istanbul. Tapi Iran yang menentukan di Pakistan lah kan gitu. Jadi sebenarnya tempatnya ini sebenarnya Iran sangat sangat berpengaruh untuk menentukan di mana itu. Oke. Kayak gitu. Mas Julius, apakah sama dengan Mas Mujtahid mengatakan bahwa sebenarnya kalau Pakistan saja mungkin hanya berat ke Amerika, tapi mungkin siapa tahu nanti di perundingan berikutnya dari Iran sendiri membawa Rusia agar lebih berimbang begitu saat berunding? Ya, komplainnya kan sudah disampaikan oleh delegasi Iran terhadap Pakistan ya waktu diminta untuk segera hadir lalu disampaikan kritiknya gitu. Anda cenderung tidak netral gitu ya dan itu tampak dalam perlindungan yang pertama. Tapi begini Mas El ya, menurut saya satu kita harus apresiasi Pakistan yang berhasil menemukan
tempat gitu ya, membangun titik temu kalau bahasa saya ya gitu. Titik temu untuk bertemu gitu, yaitu di Islamabad. Tetapi kegagalan dari Pakistan adalah belum berhasil merumuskan titik temu untuk bersepakat. Itu berbeda. Mempertemukan dua belah pihak di Islamabad satu hal yang diapresiasi, yang waktu itu kita nggak yakin bisa bertemu gitu ya. Tetapi yang belum berhasil adalah merumuskan titik temu untuk bersepakat. Nah, memang isunya berat ya, isunya sangat berat terkait dengan pengayaan uranium gitu. Lalu kemudian termasuk Hormuz, lalu termasuk juga melumpuhkan kapabilitas Iran untuk membangun persenjataan, termasuk rudal gitu ya, yang luar biasa kan selama ini diakui gitu. Dan itu kan cukup berat. Dan pertanyaan adalah bisa nggak ya satu negara yang seperti Pakistan itu memainkan peran sebagai interlokutor. Jadi bukan sekedar menyediakan tempat untuk bertemu gitu ya, tetapi juga membantu merumuskan kesepakatan di antara kedua belah pihak. Nah, kalau kita kembali ke negosiasi yang tahun 2015 gitu ya, terkait dengan pengayaan uranium antara Amerika Serikat dengan Iran, kan ada sponsor dari sejumlah negara anggota tetap di KPBB dan Jerman. Jadi pada waktu itu dukungan internasional cukup kuat. Nah, kalau kita lihat gitu ya, Pakistan nggak sekuat mewakili 5 negara kan gitu untuk isu yang sangat berat. Jadi bayangan saya barangkali gitu ya pada akhirnya, dan ini akan inovasi baru ya nanti yang akan dimainkan oleh Iran gitu ya, barangkali ke depan kalau misalnya Pakistan tetap sama memainkan sekedar sebagai menemukan titik ketemuan gitu ya, saya kira akan mencari gitu ya mediator baru, dan itu sah ya, boleh gitu. Nah, ini akan menjadi menarik gitu. Rusia akan diundang, pasti akan ada reservasi dari Amerika Serikat. Cina mungkin akan diundang, pasti akan ada reservasi dari Amerika Serikat. Tetapi tinggal beberapa ngotot Iran gitu. Mungkin nanti muncul aktor baru yang lain. Kembali ke 2015 ada Perancis, ada Inggris, lalu ditambah Jerman. Hanya memang negara-negara ini kan belum melihat peluang itu ya, belum melihat peluang ke sana. Nah, bayangkan saya kemudian gitu ya, dalam konteks ini mungkin bukan hanya mengunjungi Rusia, tapi ke Beijing, kemudian ke Paris, ke London gitu ya. Kalau yang memadai ya. Nah, ini saya kira kita tunggu ya strategi-strategi inovatif yang berkembang kemudian gitu untuk isu yang sangat berat ya. Yang ya kita mengakui lah tidak mudah untuk Pakistan menjadi interlokutor, mediator. Oke, baik. Perbincangan kita masih sangat seru, Pak Julius dan juga Pak Mustahid. Tapi kita harus jeda sejenak. Breaking News Kompas TV akan segera kembali, saudara. Jangan beranjak dulu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menghancurkan seluruh infrastruktur vital Iran jika Teheran menolak kesepakatan yang ditawarkan Washington. Salah satu infrastruktur yang berulang kali diungkapkan Donald Trump yakni fasilitas minyak mentah milik Iran. Beberapa hari lalu Trump mengatakan pada media Amerika, Iran berada di bawah tekanan untuk mencapai kesepakatan lantaran kapasitas penyimpanan minyak Iran akan mencapai titik kritis usai blokade maritim Amerika Serikat yang memaksa Iran tak bisa mengekspor minyak. No. You know who's under time pressure? They are. Because if they don't get their oil moving, their whole oil infrastructure is going to explode. You know what that means? Because they have no place to store it. And because they have no place to store it, if they have to stop it, something happens underground that essentially renders it in very poor shape and you never recover fully. You can recover 50-60%, but you can never have it like it is right now. And they have a matter of days before that event takes place. Sementara itu, anggota parlemen Iran, Monod Chermotaki, mengatakan satu-satunya ganjalan negosiasi dengan Amerika adalah Donald Trump. Mantan Menteri Luar Negeri Iran itu bahkan menyarankan rakyat Amerika Serikat untuk mengganti presiden yang lebih bijak. که آتش بس باید شامل لبنان هم بشود. دارایی‌ها باید آزاد بشود. و بعضی کارهای دیگری که امریکایی‌ها باید بکنن. اینها قبل از تصمیم به رفتن برای مذاکره باید اعلام بشود. امریکا به اونها عمل بکند. ما نتیجهش رو ببینیم. مهمترین چالش پیشاروی مذاکرات آقای ترامپه.
ملت امریکا آقای ترامپ رو عرض شود که برکنار بکنن، یه رئیس جمهور عاقلی تو این کشور سر کار بیارن، او خیلی زود واقعیت‌های صحنه رو در میابه. Sementara itu, Rusia mendorong kesepakatan damai segera terwujud lantaran krisis energi yang terjadi sangat dalam, lantaran salah satu pemasok minyak dibatasi dari pasar global. Кризис очень глубокий, очень большое количество баррелей нефти не вышло на рынок за этот период, большое количество кораблей скопилось в Ормузском проливе. Поэтому, конечно, для балансировки, восстановления на прежнем уровне потребуется определенное время, на наш взгляд, это несколько месяцев. Militer Amerika Serikat masih memberlakukan blokade kapal-kapal dari dan menuju pelabuhan-pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat tak segan menembak dan menyita kapal tanker yang mengabaikan peringatan. Dan saudara, kita akan lanjutkan dialog masih bersama dengan Julius Purwadi, pakar hubungan internasional Universitas Parahyangan, dan juga Mustahid Hasim, pengamat geopolitik dan Timur Tengah, Direktur The Axis Resistance Institute. Saya ingin ke Mas Julius terlebih dahulu. Mas Julius, menyambung perbincangan kita di segmen sebelumnya. Sebenarnya strategi Iran untuk mendatangi Rusia ini apakah mungkin jika dilihat oleh Amerika Serikat akan ditiru juga oleh Amerika Serikat dengan mengunjungi sejumlah negara tentunya berkaitan dengan perundingan yang akan datang. Mas Julius. Ya, apakah mungkin ya diikutin oleh Amerika Serikat? Ini saya kira pertanyaan sangat menarik ya. Dan dari situ sebetulnya kita nanti bisa lihat apakah betul melakukan kunjungan. Rencana kunjungan yang sudah dijadwalkan kan ke Cina ya gitu. Bulan Mei nanti ya gitu ya. Kita tidak tahu apakah akan terjadi atau tidak gitu. Itu kan sudah diundur sebelumnya di bulan lalu ya, di bulan April ini, lalu kemudian diundur di bulan Mei. Nah, itu memang sudah terjadwal. Gitu. Nah, kemudian apakah dari Beijing selesai gitu? Apakah tidak lanjut misalnya ke Jepang gitu ya? Saya berharap sih kalau mau serius ya coba ke Perancis dan ke Inggris gitu ya. Itu kalau jadi bagian dari upaya mengcounter apa yang dilakukan oleh Iran, itu yang saya bayangkan ya gitu. Tetapi apakah seperti itu kira-kira direplikasi? Nah, Presiden Trump ini kan orangnya sangat percaya diri ya, gitu. Luar biasa percaya dirinya gitu. Sampai dia yakin bahwa semua yang dia rencanakan akan terjadi gitu. Termasuk dengan caranya dia gitu ya, bukan dengan cara-cara yang lain. Nah, saya kok nggak akan yakin betul gitu. Selama ini kan yang dilakukan Amerika Serikat kan seperti sendirian ya, lonely wolf gitu ya, bahwa dia yakin betul single bisa melakukan semuanya gitu. Dan itu kan sudah dia tunjukkan berkali-kali gitu, termasuk terkait dengan posisi dari negara-negara NATO yang tidak mau merespon positif dari keinginan Trump untuk membantu membuka Selat Hormuz, termasuk yang belak-belakan dilakukan oleh Perancis dan Inggris gitu ya, termasuk hari ini Jerman itu mempermalukan hari ini ya. Kanselir Jerman itu kan menyampaikan bahwa Trump tidak punya strategi. Yang dilakukan adalah reaktif ya, improvisasi aja gitu dari apa yang dilakukan oleh Iran. Dan lebih tegas lagi sebetulnya Iran adalah pemenangnya gitu. Dengan banyak alasan saya kira gitu. Jadi kita tidak tahu nih, membaca Trump itu seperti membaca moodnya dia gitu ya. Begitu bangun tidur, lalu apa yang dia mau kirim di dalam sosial medianya gitu. Lalu semua negara akan heboh gitu ya. Dan tetap ancang-ancang bagaimanapun kan gitu ya. Jangan-jangan ancaman yang real yang disampaikan melalui media sosial akan dilaksanakan. Itu saya kira. Jadi saya nggak yakin akan direplikasi ya oleh Amerika Serikat. Dan ini berarti masih bisa mungkin rencana untuk menduplikasi tersebut masih menunggu hasil dengan rapat dengan Dewan Keamanan Nasional, seperti itu ya Mas Julius ya? Betul gitu ya. Dan ini menjadi menarik gitu ya, karena barangkali setelah ini akan punya strategi ya, barangkali ya gitu. Strategi itu bisa pertama bagaimana merespon usulan yang baru gitu ya, terkait dengan membuka Selat Hormuz dulu, negosiasi pengayaan uranium belakangan gitu ya. Lalu termasuk juga bagaimana sanksi terhadap Iran ya, sanksi ekonomi terhadap Iran gitu. Kalau Selat Hormuz dibuka gitu ya, permintaan Iran adalah membuka sanksinya gitu. Nah itu kan dibahas betul ya. Nah saya nggak tahu apakah ini agak serius. Biasanya kan nggak sepanjang ini ya. Ingat ya Mas, waktu malam sebelum harusnya ada jadwal perundingan gitu ya, ada pertemuan juga dengan pejabat strategis
ditemukan cukup lama pertemuannya gitu ya, maunya merespon ini Iran tidak mau datang nih gitu, lalu harus ngapain gitu. Dan hasil dari pertemuan itu kan akhirnya silakan Trump memutuskan sendiri gitu. Jadi waktu itu ada dua opsi yang saya ingat ya, apakah menyerang Iran ya seperti ancaman Trump berkali-kali menghabisi Iran gitu ya, infrastrukturnya dihancurkan, jembatan dihancurkan gitu ya, lalu kemudian instalasi listriknya dihancurkan, kan ancamannya berkali-kali ya gitu ya. Apakah itu atau memperpanjang gencatan senjata gitu. Dan keputusannya akhirnya kan silakan Presiden Trump menyampaikan sendiri. Nah itu kan keputusannya. Nah kita tidak tahu karena sudah cukup lama ya, sudah cukup lama pertemuan Komite Keamanan Nasional Amerika Serikat ya cukup lama gitu. Mungkin kali ini agak benar mungkin kali ini ya gitu, mungkin ya. Dan harapannya hasilnya positif gitu harapannya ya gitu. Oke. Gitu Mas El. Baik. Nah, saya ingin ke Pak Mustahid. Pak Mustahid, ini kan kita tahu mungkin tadi dijelaskan oleh Pak Julius bahwa sebenarnya Amerika bisa saja berkunjung ke negara-negara yang mungkin disebutkan tadi oleh Pak Julius, tentunya untuk menemukan titik terang seperti itu. Nah, bicara mengenai Iran dan juga Rusia sebenarnya dengan keadaan mungkin bisa dikatakan kedekatan antara Iran dan juga Rusia ini, apakah berpotensi untuk bisa dikatakan mengubah keseimbangan kekuatan global? Bagaimana, Pak Mustahid? Oh ya, 3 negara antara Cina, kemudian Iran dan Rusia itu sebenarnya saya tidak setuju dengan misalnya Iran berani itu karena ada Cina dan Rusia, misalnya seperti itu. Tapi sebenarnya 3 negara itu saling membutuhkan satu dengan yang lain. Jadi ketika Iran ini menang perang di 40 hari ini dengan Amerika, itu juga mengangkat posisi geopolitik Cina dan juga Rusia. Itu realitanya seperti itu. Jadi ada 3, sebenarnya Amerika sekarang itu menghadapi 3 front, yaitu front Rusia masalah Ukraina, kemudian Iran ini masalah Palestina, dan Cina masalah Taiwan. Ini bagi Rusia, Iran dan juga Cina itu sudah jadi kartu mati. Masalah Ukraina adalah masalah kartu matinya Rusia yang nggak bisa diotak-atik. Palestina adalah masalah kartunya Iran yang tidak bisa diotak-atik, dan Taiwan adalah masalah kartunya masalah Cina yang tidak bisa ganggu gugat. Jadi sebenarnya ada 3 front, terjadi perang dingin lah sebenarnya antara 3 negara ini dengan Amerika dan juga Barat lah seperti itu. Nah, dengan hasil pujiannya Putin, kemudian juga dalam wawancaranya Arokci dengan media di Rusia, dia mengatakan kami berhasil lah melakukan perlawanan selama 40 hari dengan negara superpower di dunia saat ini, dan tidak ada satupun objektif perang yang dilakukan oleh negara superpower ini, tidak ada satupun yang sudah berhasil sehingga memaksa untuk melakukan negosiasi gitu. Jadi sebenarnya yang diuntungkan secara geopolitik ya, salah satunya ya Rusia dan juga Cina ini. Dan saya lihat alternatif BRIC yang menguat itu adalah 3 kekuatan ini. Ini sama dengan analisanya Robert Pape ya, ketika dia menulis opini di New York Times ya, dia bilang karena perang ini ya Iran turning into a major power ya. Jadi global power kan gitu. Jadi Iran tuh menjadi negara keempat lah adidaya di dunia lah, emerging lah, muncul lah kan gitu. Jadi Amerika, Rusia, Cina, kemudian Iran ini di New York Times. Sebuah tamparan yang sangat keras ya bagi Amerika, dan ini tentunya saya tidak tahu apakah maksud dari Robert Pape ini nulis di New York Times seperti itu dan New York Times menurunkan artikel seperti itu. Tapi jelas itu bisa juga ini warning dari New York Times, warning komunitas di sana karena kegagalannya Trump ini menyebabkan Iran seperti ini, dan Andalah yang bertanggung jawab, kira-kira seperti itu. Dan bagaimana mengatasinya, kira-kira juga seperti itu. Tamparan yang sangat keras. Tapi memang realitasnya seperti itu gitu. Realitasnya seperti itu. Jadi karena perang ini paling tidak Iran bisa mengontrol ya. Argumentasinya Pep kan Iran bisa mengontrol 20% dari energi dunia ini sebagai kekuatan yang sangat besar. Kemudian juga
merubah shifting paling tidak regional power, ya security and defense arsitektur di Middle East. Dan kalau saya tambahin lagi, tentunya dengan berkurangnya kekuatan Amerika di Middle East ini tentu akan memperlemah posisi Israel. Nah, bisa saja negosiasi yang antara Iran dan Amerika ini bisa saja nanti diveto lagi sama Israel kan gitu. Diveto dengan melakukan agresi sehingga menyebabkan perang lagi, itu bisa aja terjadi. Itu bisa dilakukan oleh Israel. Karena Israel kan kemarin juga dari Bapak Menteri Pertahanan juga mengatakan bahwa kami sudah siap kalau misalnya terjadi perang lagi dengan Iran. Dan Iran pun juga sudah siap kan gitu. Jadi berbeda mungkin dengan banyak pengamat ya. Iran itu cukup bertahan saja ya selama 40 hari itu dia sudah menang. Itu sudah sebuah kemenangan bagi Iran. Tapi kalau saya enggak gitu. 40 hari itu Iran tuh benar-benar melakukan serangan ke Israel dan melakukan serangan ke 17 pangkalan militer Amerika di tengah kan gitu loh. Yang menurut media-media Amerika sekarang ini ratusan lah miliar dolar lah. Dan ini tidak bisa aset militer Amerika yang dibangun bertahun-tahun ini menjadi rusak, dan apakah bisa dibangun lagi atau tidak itu kan nanti kan hasil keputusan politik regional. Karena kan saja negara regional ini juga mencoba untuk mencari komunikasi baru, partner baru gitu. Termasuk juga sebenarnya yang mendorong Pakistan untuk menjadi mediator itu adalah setelah pertemuan antara Menteri Luar Negeri Turki, Egypt, Arab Saudi yang terlibat perang, dan juga Pakistan. Pertama, Saudi meminta Pakistan karena dia ada fakta kerjasama militer, fakta pertahanan. Saudi sebenarnya minta Pakistan itu untuk menyerang Iran ketika perang berkecamuk kan gitu. Tapi Pakistan kan tidak mau, itu tidak mungkin dilakukan oleh Pakistan. Fakta kita itu, kita membantu Arab Saudi kalau misalnya Saudi diserang sama Israel. Nah sekarang ini Iran ini diserang sama Israel sama Amerika. Kalau misalnya Pakistan ikut menyerang Iran, itu pertama dunia Islam akan mengutuk Pakistan, yang kedua pemerintah juga bisa jatuh di dalam negeri. Ini sesuatu yang tidak mungkin bagi Pakistan. Kemudian dia melobi Arab Saudi untuk menghentikan perang ini. Berkumpullah 4 menteri menteri luar negeri negara lumayan negara besar ya, Saudi, Turki dan juga Egypt dan Pakistan, untuk memaksa Amerika dan Iran ini duduk dalam satu meja dan terjadi ceasefire kan gitu. Oke, nah kalau misalnya seperti itu, Pak Mustahid, apakah sebaiknya memang dalam perundingan ini Israel juga dilibatkan atau bagaimana? Pasti tidak mungkin Iran mau melakukan negosiasi dengan Israel, karena Israel kan bagi Iran kan tidak dianggap sebagai sebuah entitas negara ya. Tidak mungkin. Jadi Amerika mewakili kepentingan Israel gitu, dan memang Iran yang melihat kekuatan Israel itu ya di Amerika. Ketika dia bisa bernegosiasi dengan Amerika, tentunya Amerika diharapkan bisa mengendalikan Israel kan gitu. Cuman masalahnya Trump ini tidak mau menggunakan kartu truf untuk mengendalikan Israel, seperti pernyataannya Marco Rubio terakhir ya. Yang mestinya ini dalam ceasefire ini kondisinya itu damai, tapi kan Israel tetap melakukan serangan-serangan ke Lebanon begitu, dan akhirnya juga dibalas oleh Hizbullah. Nah ini kan tentunya kan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Iran. Terjadi silent dulu lah kan, keinginan tidak ada perang dulu lah di wilayah Middle East ini sebagai salah satu syarat kita untuk memulai perundingan gitu. Jadi sebenarnya apa yang diharapkan oleh Iran itu sudah bagus. Kalau kita mau berunding, coba tunjukkanlah intikat baik, karena selama ini kita kali nih kan gitu kan, dan dunia juga mengetahui itu ya. Dunia mengetahui itu. 2 kali perang dengan Amerika ini di saat agresi itu dilakukan di saat perundingan sedang berjalan. Inilah yang menurut Iran ini sulit untuk percaya dengan janji Amerika begitu. Betul.
Baik, perbincangan kita masih sangat seru, Pak Julius dan juga Pak Mustahid. Namun breaking news Kompas TV harus jeda sejenak. Saudara jangan beranjak dulu, kami akan kembali usai jeda. Breaking News Kompas TV kembali hadir untuk Anda, Saudara. Masih bersama saya, Elgin Fridianto, dan dua narasumber saya ada Julius Purwadi, pakar hubungan internasional Universitas Parahyangan, dan juga Pak Mustahid Hasim, pengamat geopolitik dan Timur Tengah, Direktur The Axis Research Institute. Saya ingin ke Pak Julius terlebih dahulu. Pak Julius, sebenarnya tadi sudah dijelaskan bahwa dikatakan bahwa pertemuan Iran dan juga Rusia ini tentunya agar keadaan minyak dunia juga bisa kembali dengan normal. Tapi sebenarnya bagaimana sih posisi dari Rusia dalam konflik perang Iran, AS, dan Israel ini, dan sebenarnya apakah ada kepentingan strategisnya, Pak Julius? Ya, ada gitu, kepentingan strategisnya gitu. Tetapi kita berangkat dulu dari apa yang didapat oleh Rusia dari kunjungan Menteri Luar Negeri ya, lalu bertemu Presiden Vladimir Putin. Itu reputasi ya. Reputasi Rusia kan jadi naik lagi. Salah satu aktor yang harus diperhitungkan kalau isu-isu besar, isu-isu apa yang berdampak global itu mau diselesaikan. Jadi itu satu ya. Nah, kalau kita pahami konteksnya kan Rusia memang reputasi sedang dipertanyakan ini. Mulai dari kasus Venezuela, lalu kemudian sebelumnya ada Suriah gitu. Ya, di mana negara-negara yang mendapat dukungan dari Rusia gitu. Nah, ini ada kawan yang sudah bergabung cukup lama dalam kemitraan strategis, yaitu Iran, lalu berkunjung itu dalam konteks yang sedang berat-beratnya di dunia ini. Jadi satu, untuk Rusia ini reputasi ya cukup terangkat. Tetapi kalau pertanyaan dukungan yang konkret yang diberikan ke Iran apa sih? Nah, kalau kita lihat setahun terakhir cukup banyak ya, Mas El ya. Jadi di awal 2025 kan sudah ada perjanjian kemitraan strategis ya. Dan dari situ ada komitmen, dan itu sudah direalisasikan komitmennya bahwa Rusia akan memberikan dukungan strategis ke Iran gitu, mulai dari data intelijen real time waktu nyata, lalu kemudian kerjasama teknologi militer tingkat lanjut, termasuk kerjasama di bidang ekonomi. Nah, kalau kita lihat ya, dan ini pasti harus dilihat lagi ya, kenapa bisa bertahan selain semangat tempurnya sangat tinggi, Iran juga mendapat dukungan alat utama sistem pertahanan dari Rusia. Intelijen dan data satelit itu dari Rusia ya, dan itu memberikan informasi lokasi dan pergerakan militer kapal perang Amerika Serikat serta posisi pesawat Amerika Serikat di Timur Tengah, termasuk di mana saja aset-aset Amerika Serikat di negara-negara Teluk. Itu kan salah satu yang sangat penting banget gitu, sehingga nanti ketika rudal diluncurkan kena sasarannya. Lalu teknologi dirgantara dan pertahanan udara itu juga dari Rusia. Lalu dukungan cyber ya, termasuk juga pengembangan nuklir tapi untuk tenaga listrik, itu di Basel ada proyeknya. Terus kemudian saya juga menyebut tadi ada integrasi ekonomi dan keuangan, itu juga cukup penting dukungan dari Rusia kepada Iran. Nah, kan selama ini di embargo gitu ya, secara ekonomi tidak bisa menjual minyaknya. Tetapi kan ada yang disebut dengan kapal hantu ya, ghost fleet, yang tetap bisa mendistribusikan minyak Iran ke seluruh dunia ya, dengan cara ini gitu, sekalipun ada sanksi barat. Lalu kemudian Rusia juga memberikan bantuan kemanusiaan, bantuan medis ya ke Teheran cukup besar, jumlahnya sekitar 300-an ton obat-obatan ke Teheran, itu kira-kira di akhir Maret 2026 ya, untuk mendukung kebutuhan masyarakat di masa konflik ini. Nah, kita lihat sangat strategis sekali dukungan dari Rusia ke Iran ya dalam masa yang sulit ini. Dan ini kan tadi Mas Mustahid juga menyebut ya, dipuji itu bahwa selama ini pemenangnya sebetulnya Iran, itu kan disampaikan oleh Vladimir, dan itu artinya pemenangnya juga Rusia gitu, karena ada di balik layar ya dalam mendukung peran dengan Amerika Serikat. Oke, berarti kalau seperti ini menurut saya ingin ke Pak Mustahid, apakah sama, mungkin benar sesuai dengan dikatakan oleh Mas Julius bahwa Iran menang, Rusia juga menang seperti itu? Iya Mas, betul, karena kan Iran sama Amerika ini kan nasibnya sama ya, sama-sama diembargo sama Amerika, kemudian juga mendapatkan tekanan perang ya, jelas ya, masalah Ukraina. Iran juga diembargo, jadi kan mereka kan bekerja sama
masalah finansial, ya, kemudian juga saling supply kebutuhan yang mereka butuhkan. Tapi kalau misal yang terakhir ya, menurut saya yang sangat penting juga, Iran ini kan berapa kali dia menitipkan ya satelitnya untuk diluncurkan oleh Rusia. Ini menurut saya kerjasama strategis yang terakhir 2 bulan sebelum perang ketika Zafar 2 di satelitnya Iran yang dititipkan di pakai peluncur roketnya Rusia dari Kazakhstan diluncur kan sampai 36.000 kilometer ya. Itu satu posisi yang sebelumnya kan belum pernah dilakukan oleh Iran. Nah, keberhasilan ini kan membuat Rusia mungkin marah ya. Rusia juga kesel, Rusia kaget juga. Iran bisa meluncurkan, dia bisa bikin satelit sendiri, dan satelit itu sampai ditaruh di ketinggian 36.000 ya. Itu kan yang umumnya paling tinggi ya untuk menjangkau di seluruh dunia. Nah, kemarin kan profesor ya elektronik komunikasi yang merancang ini kan dibunuh oleh Israel. Jadi Iran University of Technology yang kemarin ada profesor di situ kan dirudal sama Israel tuh kemarin. Ini masalah satelit ini salah satu kerjasama ya. Jadi sebenarnya Garda Revolusi Islam Iran itu dia sendiri itu dia mengendalikan 6 satelit sendiri. Jadi kan Aerospace Division dari IRGC itu kan bukan hanya rudal saja, tapi juga aerospace kan dia juga satelit Iran, dan itu bisa digunakan untuk militer dan untuk mengcover seluruh Timur Tengah itu sudah cukup. Tapi memang Iran juga dalam kerjasama strategis antara Cina dan juga Rusia itu salah satunya sama Cina ya, salah satunya memang Iran dikasih akses untuk satelit Beidou ya, dan juga mungkin juga sama Rusia Iran juga bisa mengakses GLONASS. Jadi masalah satelit ini tidak ada masalah lah, Iran pakai satelitnya sendiri, ataupun juga kalau memang ada masalah dia pakai Beidou ataupun juga pakai GLONASS-nya Rusia. Karena perang kemarin itu bukan hanya di darat, di laut, tapi juga di angkasa ya, di space ya. Kita tidak tahu perangnya seperti apa, tapi itulah yang dikatakan oleh salah satu juru bicara IRGC, bahwasanya kita perang ini bukan hanya darat dan juga laut saja, tapi juga cyber dan juga outer space ya, maksudnya di menggunakan satelit ya. Ya, bisa jadi kan dia jam-jaman satelit ya. Kan sempat memang sebulan ya kira-kira ya, sebulan sebelum perang, kalau salah itu satelit Iran tuh ada salah satu yang mati kan gitu kan. Itu kan di jam atau gimana lah sama Amerika atau sama Israel, kita tidak tahu. Tapi yang jelas perangnya kemarin itu salah satu memang perang di ruang angkasa juga. Nah, kerjasama ini sama Rusia memang sama-sama simbiosis mutualisme, karena sama-sama menderita dan juga sama-sama mempunyai ide baru untuk membuat polar baru kan gitu. Idenya Rusia itu kan Eurasia kan gitu. Jadi orientasi Rusia ini sekarang tidak ke Eropa lagi, karena memang Eropa sudah memutuskan seperti itu, dan Rusia ke Asia gitu, orientasinya ke Asia. Dan Iran sendiri juga dia tidak ngotot lagi orientasinya ke Eropa, tapi juga orientasinya ke Asia kan gitu. Dan tentunya Asia ini bukan hanya Cina saja, tapi juga seluruh Asia lah kan gitu. Dan jadi sumbu pertumbuhan baru, kekuatan baru di dunia begitu. Itulah yang diharapkan. Tapi sebenarnya istilah Eurasia ini bukan hanya Eurasia saja, tapi kan bisa juga kan BRIC, kan ada BRIC di situ kan, Afrika Selatan, kemudian juga negara-negara Amerika Latin kan. Negara Amerika Latin ini kan doktrin Monroe itu kan, meskipun John Kerry dulu pernah mengatakan sekarang tidak ada lagi doktrin Monroe, ya ini American Hemisphere di bagian barat ini adalah dianggap sebagai wilayah politiknya lah ya, yang tidak bisa orang lain
Tapi kan ternyata kan Trump ini kan mengaktifkan lagi bukan doktrin, dia bilang bukan doktrin Moro tapi doktrin Donro kan gitu. Jadi doktrin Donald Trump kan gitu. Salah satunya ya dia sekarang ini Kuba, sebelumnya kan Venezuela kan. Iya. Venezuela presidennya diambil, sekarang ini Kuba juga, anytime kita bisa lakukan apapun terhadap Kuba kan gitu. Ini kan jadi semakin tidak menentu dan mungkin juga banyak negara-negara yang lain dengan aksinya koboinya Amerika ini dan dengan bahasa kekuatan ini memaksa juga negara-negara yang merasa kecil di Amerika Latin kan semakin takut kan begitu. Nah, gugatan Iran ini sangat monumental sekali ketika Trump ini mengembangkan satu doktrin yang menurut saya sangat ekstrim ya dibanding presiden-presiden sebelumnya ya, menculik segala macam, bahkan kemarin dia menghujat Paus dibilang pecundang. Ini kan sangat menyakitkan bagi Frontal semua. Ya, dia membuat musuh lah di mana-mana lah kan gitu. Itulah kenapa barangkali kemarin di dalam negerinya pun juga ada sukarelawan satu orang yang berusaha menembak, tapi sebenarnya menurut saya juga itu ingin memberikan pesan saja. Jadi yang kasus Allen ini sebenarnya Cole Allen ini kan juga sebenarnya yang kasus penembakan di Hotel Hilton ini sebenarnya memberikan pesan gitu. Rakyat Amerika itu sendiri sudah muak dengan Trump kan. Dan ini juga dibuktikan di dalam polling ABC Network ya. Jadi ya network SBC itu dia bikin polling, ternyata 63% itu dia mengatakan perang ini unsufficiently justified gitu. Jadi tidak cukup lah justifikasi untuk melakukan perang terhadap Iran ini gitu, dan hanya 26% yang menerima perang ini gitu. Dan ini kan mengancam nanti midterm tadi, pemilihan yang akan datang ini, dan bisa jadi kami ini akan diadili oleh Amerika sendiri kan gitu, dan diadili oleh Amerika sendiri. Itu barangkali salah satu strateginya politik Iran ya, untuk bagaimana Trump ini bisa jatuh di dalam negeri gitu. Dia tidak bisa menghukum langsung, tapi rakyat Amerika yang akan menghukumnya. Oke, baik. Nah, saya ingin kembali ke Mas Julius. Tadi seperti yang dikatakan oleh Mas Mujtahid bahwa memang aksi koboi dari Trump ini bisa dikatakan seperti mencari musuh dengan negara-negara lain seperti itu, Mas Julius. Tapi di sini ada berita bahwa Kanselir Jerman Friedrich Merz ini melontarkan kritik pedas terhadap Amerika Serikat dengan menyebut negara tersebut tengah dipermalukan sebenarnya oleh kepemimpinan dari Iran sendiri. Merz menilai pemerintahan Presiden Donald Trump telah kalah cerdik di meja perundingan. Pandangan Anda seperti apa, Mas Julius? Ya, itu sebetulnya kalau bahasa diplomasi harusnya tidak disampaikan ya. Jadi cukup didiskusikan secara internal gitu ya. Bolehlah di Uni Eropa, tapi disampaikan secara terbuka. Kok berani ya gitu ya. Kok segitu frontal ya gitu. Itu pasti sangat kena ya gitu ketuanya gitu. Tadi saya juga sudah sampaikan, ini ada pemimpin Eropa gitu yang dulu menjadi mitra aliansi Amerika Serikat menyampaikan kritik gitu. Dan itu artinya mencerminkan cara pandang pemimpin dunia gitu ya terhadap apa yang dilakukan Amerika Serikat ke Iran. Pemenangnya sekarang adalah Iran gitu. Target apapun yang direncanakan oleh Amerika Serikat sejak 28 Februari itu kan tidak ada yang berhasil ya gitu. Termasuk misalnya selalu bicara tentang pergantian rezim, ya terjadi pergantian pemimpin, tetapi cara berpikirnya sama ya, anaknya gitu. Hanya sekarang 30 tahun lebih muda gitu ya, pemimpin Iran. Jadi bukan pergantian rezim yang dimaksud oleh Amerika Serikat yang dimaui gitu ya, pemimpin yang maunya tunduk kepada keinginan Amerika Serikat. Itu satu ya gitu. Lalu kemudian perang ini berlangsung cukup lama gitu. Ini juga menunjukkan kegagalan kalau ada strategi ya dari strategi Amerika Serikat. Itu lagi ya, jadi cukup alasan yang cukup terbukti lah gitu pernyataan dari Kanselir Jerman ya yang disampaikan secara publik itu benar ya, dan saya kira Amerika Serikat mungkin sebenarnya juga sudah tahu itu, tetapi nggak berani menyampaikan mungkin ya. Gitu malu.
Apalagi orang dekatnya Trump ya, termasuk menteri perangnya gitu, termasuk menteri luar negeri nggak mungkin ya. Tetapi kalau dari Demokrat kan sudah berkali-kali menyampaikan ini perang tidak ada strateginya gitu, tidak jelas targetnya. Kalau targetnya jelas harusnya tahu gitu bagaimana strateginya, termasuk meredam dampak ya. Itu juga kegagalan dari perang ini. Setiap perang itu pasti memang ada dampaknya, tapi dampak itu harus terukur. Dan strategi itu kan untuk meminimalisir dampak itu. Dan yang kita lihat dari perang ini kan dampaknya mengerikan sekali ya, tidak terukur, tidak terkontrol gitu. Benar ya, dan terutama kalau kita ngomong soal minyak dan gas, harganya luar biasa besar. Di Amerika Serikat ngerasain juga gitu. Artinya apa? Benar tidak ada strategi dan bisa dipahami kenapa kanselir Jerman menyampaikan hal seperti itu gitu. Dampaknya lebih besar daripada manfaatnya. Artinya hentikan perang ini gitu. Hentikan perang ini gitu. Kalau tidak mau dampaknya semakin meluas. Ya. Oke. Baik. Kita akan lanjutkan perbincangan kita Mas Julius dan juga Mas Mustahid. Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda, Saudara. Anda kembali menyaksikan Breaking News, Saudara. Gencatan senjata tak menahan Israel menyerang Lebanon Selatan. Pasukan Israel melancarkan rentetan serangan udara. Rekaman menunjukkan asap membumbung dari kota Kfar Teblit, Zaftar, dan Nabitieh al-Fauqa. Tentara Israel mengeluarkan peringatan evakuasi kepada penduduk beberapa desa dan menuduh Hizbullah melanggar perjanjian gencatan senjata. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, sedikitnya 10 orang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam serangan di Nabatieh. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim kelompok Hizbullah telah dilemahkan. Namun Israel yakin Hizbullah masih punya 10% persenjataan rudalnya. Israel memulai operasi darat dan udara di Lebanon pada 2 Maret setelah Hizbullah melancarkan serangan ke Israel sebagai balasan atas serangan di Iran. חיסול המערך הרקטי שאיים על כל המדינה, יצירת רצועת ביטחון שמונעת את האפשרות של פלישה לתוך צפון הארץ, ועכשיו מונעת גם ירי של טילי נ"ט ישירים, אבל גם מאפשרת לנו. Kondisi yang makin panas antara Israel dan Hizbullah memaksa ribuan orang mengungsi untuk mencari keselamatan, Saudara. Warga yang mengungsi mengaku belum menerima bantuan apapun, sehingga berdampak pada memburuknya kondisi hidup mereka. Menurut Kementerian Kesehatan Masyarakat Lebanon, jumlah korban tewas di Lebanon mencapai lebih dari 2.400 orang, sementara yang terluka lebih dari 7.700 orang. Sejak pertempuran baru antara Israel dan Hizbullah pecah pada 2 Maret. Selain itu, lebih dari 1 juta orang dilaporkan telah mengungsi. طالب على طول عم طالب الدولة انه تركب حمامات، تضوي لنا الشارع، ما تعطينا كهرباء، تضوي الشارع لنشوف بعضنا برا بالليل، للعالم ما يصير معها مشاكل بالليل. عرفت علي كيف؟ وانا اللي بتمناه انه يمكن طول هالحرب هيدي وتستمر. وانا عندي 9 اولاد، فيهم 6 اولاد صغار قاصرين، اكبرهم عمره 8 سنين. يعني كنت بتمنى انه طلعت من بيتي انا بالثياب اللي انا فيهم انا واولادي، يعني استاجر بيت وارجع افتح مصلحه باي منطقه كان. عرفت علي كيف؟ Dan Saudara, Iran telah mengirimkan proposal perdamaian baru ke Amerika Serikat. Gedung Putih menyatakan Presiden Trump masih membahas proposal baru tersebut. Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyebut ada pembahasan soal usulan Iran terkait pembukaan kembali Selat Hormuz. Leavitt mengungkap Presiden Trump telah bertemu dengan tim keamanan nasional untuk membahas usulan Iran. Namun, Leavitt enggan menjelaskan detail isi proposal Iran tersebut. Isi proposal akan dijelaskan sendiri oleh Presiden Trump.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di tengah potensi geopolitik yang masih panas di wilayah Teluk. Dalam pertemuan ini, Presiden Vladimir Putin menjanjikan dukungan Moskow untuk mengakhiri perang. Dalam pernyataan kepada media lokal Iran setibanya di Saint Petersburg, Araghchi mengatakan bahwa dirinya melakukan perjalanan ke Rusia dengan tujuan untuk melanjutkan konsultasi erat antara Teheran dan Moskow mengenai isu-isu regional dan internasional. Araghchi menyebut pertemuannya dengan Putin akan menjadi kesempatan baik untuk membahas perkembangan perang dan meninjau situasi terkini. Dan saudara masih terhubung dengan narasumber kami, ada Julius Purwadi, pakar hubungan internasional Universitas Parahyangan, dan juga Mustahid Hasim, pengamat geopolitik dan Timur Tengah. Saya ingin ke Pak Mustahid terlebih dahulu. Pak Mustahid, sebenarnya dengan adanya pertemuan ini, Iran dan juga Rusia, seberapa besarkah dampak ke depannya terkait dengan mungkin perangnya dan juga terkait dengan perundingan yang akan dilakukan berikutnya, Pak Mustahid? Ya, yang jelas Iran akan menunjukkan secara diplomatik dan juga pesan ke internasional bahwa Iran juga punya beberapa aliansi lah, meskipun Amerika berusaha untuk mengisolasi Iran, tapi ternyata Iran juga bisa keluar dari isolasi itu, termasuk juga dalam urusan diplomatik internasional. Dia masih berhubungan baik dengan Cina dan juga Rusia yang menjalin semuanya dengan kemitraan strategis. Ini tentunya posisinya secara politik lebih semakin kuat. Dan Iran sebenarnya bukan perundingan ya, kalau kita lihat dari dari pembicaraan dari para pejabat Iran itu, sebenarnya Iran datang ke Pakistan yang pertama itu adalah bertujuan untuk mengkonsolidasikan kemenangan gitu. Jadi kemenangan, dan dia dapat apa dari kemenangan itu. Dan bahkan dalam pertemuan dengan G Defense itu utusan delegasi dari Iran mengatakan pada G Defense, kita yang menang dalam perang. Kan gitu. Anda tidak bisa memaksakan ini dan itu, kita yang menang seperti itu. Itu psikologi yang terjadi di Iran, termasuk rakyatnya dan juga political society-nya atau state society-nya ya. Hampir semuanya seperti itu. Dia merasa menang dan dia harus mengkonsolidasikan kemenangan dan harus dapat dari perang ini gitu. Dan kalau misalnya tidak dapat ya harus dilakukan perang lagi kan gitu. Karena kan dari sebelumnya itu kan udah jelas dari Iran ya, dari main spiritualnya kan gitu. Yang menjadi haknya Iran tuh dia akan ambil dengan baik-baik kalau dia akan diberikan. Kalau misalnya tidak bisa diambil dengan baik-baik, akan dilakukan dengan cara paksa. Kalau misalnya tidak bisa dilakukan dengan cara paksa, aset itu akan dihancurkan. Jadi Iran sudah sampai pada satu kesimpulan dengan bahasa kekuatan kalau misalnya Iran tidak mendapatkan ini gitu. Karena Iran sudah hancur juga ya, karena perang pasti Iran juga hancur kan gitu. Kita lihat ya, 600 sekolah dihancurkan, fasilitas kesehatan, rumah sakit, universitas, daerah. Jadi semuanya, jadi bagi Iran ini dia harus mendapatkan sesuatu dari negosiasi ini. Dan kalau misalnya tidak mendapatkan sesuatu yang menguntungkan dari negosiasi ini, tentunya ya Iran tidak akan terima gitu. Ya. Itu benar apa kata Wendy Sherman ya, salah satu juru runding di CPO itu, dia bilang Trump itu salah kalau misalnya ingin memaksa Iran itu untuk untuk menyerah tanpa syarat. Impossible gitu. Itu tidak mungkin. Itu sudah kita lakukan bertahun-tahun. Itu tidak mungkin gitu. Anda harus memberikan konsesi kepada Iran kan gitu, dan Anda juga melakukan perang ini kan gitu 2 kali. Jadi itu menurut saya secara politik yang akan memaksa Trump untuk menerima beberapa syarat yang memang diajukan oleh Iran. Kan gitu. Oke. Ya. Baik. Kalau Mas Julius, bagaimana menurut Anda, Mas Julius? Ya, satu pesan yang ingin disampaikan Iran dalam kunjungannya Menteri Luar Negeri adalah Iran siap berunding. Dan ini juga bagian yang ingin disampaikan secara global.
Dan yang menarik kalau kita lihat bocorannya, usulan baru dari paket perundingan yang diajukan Iran adalah pembukaan Selat Hormuz. Ini menurut saya sangat strategis untuk mengambil hati dunia, masyarakat internasional. Kita tahu ya, masyarakat internasional kan sudah merasakan dampak besar dari perang ini, utamanya terkait dengan Selat Hormuz. Lalu tawaran Iran adalah dibuka, Iran siap membuka itu. Tentu saja harapannya Amerika Serikat membuka blokadenya. Ini yang dikemukakan oleh Iran, mengambil hati dunia. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan pengayaan uranium, gitu ya? Dan ini permintaan Iran kemudian, gitu. Karena isu ini sangat sulit, ya, sangat berat, dan bisa menjadi kendala perundingan tidak bisa dimulai. Ya, tidak bisa dimulai karena Amerika Serikat kan masih berkeras. Perundingan dilakukan kalau Iran masih ingin melakukan pengayaan uranium, dan ditunda dulu diskusi tentang itu, gitu. Tetapi buka dulu Selat Hormuz, nanti ditunda pembahasan berikutnya. Lalu yang ketiga sebenarnya simpel ya, yang juga disampaikan oleh Iran, dan itu saya kira mengambil hati dunia, menghentikan perang secara permanen. Jadi ini bukan ceasefire dalam jangka waktu diperpanjang lagi, gitu ya. Tetapi betul-betul dihentikan. Itu juga maunya Iran dan maunya dunia. Ini bagian lagi untuk mengambil hati dunia. Lalu yang lain yang dunia juga mengecam adalah terkait dengan isu Israel menyerang Lebanon. Kan semua orang sudah tahu. Perancis sudah terdampak, 2 tentaranya sudah meninggal akibat itu, gitu. Nah, Iran juga meminta dalam paket usulan dalam perundingan berikutnya adalah jaminan keamanan regional, termasuk penghentian serangan Israel ke Lebanon dalam rangka memerangi Hizbullah. Nah, yang terakhir memang lebih sederhana ya, pencairan aset dan sanksi itu yang diminta. Nah, ini gitu. Dari sisi ini saya melihat strategisnya kunjungan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi ke Rusia adalah mengambil hati dunia bahwa Iran siap berunding, dan termasuk isu-isu yang paling dibutuhkan oleh dunia, gitu. Marcel, kira-kira gitu. Nah, sekarang apakah kira-kira akan berdampak atau enggak ya, gitu. Nah, ini kalau bahasa kita, gitu ya, tergantung Trump, gitu ya, seberapa besar Trump juga punya hati ya. Sudah dipanggil besar-besaran, punya hati enggak, gitu ya. Itu sesuatu yang sudah kepentingan global nih, gitu. Atau gitu ya, masih tetap dengan kekerasan kepalanya, gitu ya, sehingga menutup hatinya, gitu, untuk berperi kemanusiaan lah, gitu ya. Kalau tidak sanggup berpikir rasional ya, gitu. Tapi pakailah nurani, gitu, bahwa dampak perang ini sudah luar biasa, gitu. Mas El, itu kira-kira ya. Kita berharap pertemuan di Washington sana akan menghasilkan baik keputusan yang positif ya, bahwa perundingan dimulai, gitu ya. Lalu kemudian tidak maksimalis lagi dari delegasi Amerika Serikat menuntut yang tidak mungkin dipenuhi oleh Iran, menghentikan pengayaan uranium sama sekali, gitu ya, di level apapun, gitu. Itu pasti Iran sudah tidak mau, ini dignity, gitu ya. Kecuali misalnya mau bicara suspension ya, gitu. Penundaan, gitu. Untuk jangka waktu misalnya 10 tahun atau 20 tahun, gitu. Itu artinya siap berunding. Nah, kita tunggu ya, gitu. Kita tunggu, gitu ya, respon positifnya, gitu, dari Washington. Baik, tentu menunggu hasil positifnya, ataukah memang seperti yang dikatakan pada dialog kita hari ini, tergantung mood dari Presiden Trump. Terima kasih Pak Julius Purwadi, pakar hubungan internasional Universitas Parahyangan, dan juga Mustahid Hasim, pengamat geopolitik dan Timur Tengah, Direktur The Access President Institute. Selamat beristirahat, Bapak-Bapak. Terima kasih untuk hari ini. Sampai berjumpa lagi, Bapak-Bapak. Sampai jumpa lagi, Mas El. Baik, dan saudara, breaking news Kompas TV kami akhiri sampai di sini. Tetap saksikan update terkait dengan perang Iran, Israel, dan juga Amerika Serikat hanya di program-program Kompas TV. Saya Elgin Fridianto pamit. Sampai jumpa.